Gubernur Pramono tiba di gedung KPK sekitar jam 9 pagi. Begitu tiba, Pramono langsung masuk ke gedung KPK. Gubernur Jakarta ini berada di dalam gedung KPK selama lebih dari 1 jam. Terkait apa aja, Pak? Nanti ya. Usai bertemu dengan KPK, Pramono Anung menjelaskan bahwa kedatangannya untuk membahas upaya pemberantasan korupsi di Jakarta. Pemprov Jakarta pun terus berkolaborasi dengan KPK untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Baik, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorail yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said. Pemirsa, rencana maksimalkan program transmigrasi terus digodok. Kunjungan ke China pun dilakukan untuk mempelajari transmigrasi modern di negara tirai bambu tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kota Yichang di Provinsi Hubei, China, menjadi salah satu kota kecil yang sukses setelah program transmigrasi digalakan pemerintah China. Perkebunan jeruk madu Yichang adalah produk hasil transmigrasi dan transfer teknologi di China yang dilakukan sejak tahun 2000. Menteri Transmigrasi M. Tita Sulaiman pun mengunjungi kota ini untuk belajar cara memaksimalkan program transmigrasi. Sejak mulai tahun 2000, di mana antara transmigran dengan masyarakat lokal berkolaborasi, itu baru meningkat pendapatannya dan sekarang ini diekspor ke Rusia. Kini pendapatan petani jeruk di Yichang mencapai $30.000 per tahun. Padahal pendapatan nasional China hanya sekitar $13.000 per tahun. Mode pemberdayaan seperti di Yichang menjadi contoh transmigrasi dapat meningkatkan kesejahteraan jika diarahkan pada potensi unggulan lokal dengan dukungan industrialisasi dan konektivitas kawasan. Suhu panas Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia saat ini bahkan bikin kipas angin ikut menyerah. Jangankan kipas, tubuh manusia juga bisa mogok menghadapi gerah serta teriknya matahari. Awalnya tubuh akan berkeringat dan kelelahan karena dehidrasi. Namun apabila terus-terusan terpapar udara panas, suhu tubuh bisa tiba-tiba naik mencapai 40 derajat Celcius atau disebut dengan heat stroke. Serangan panas ini berbahaya karena memicu organ tubuh berhenti bekerja. Selain itu, panas ekstrim juga beresiko pada ibu hamil dan bayi. Belum lagi masalah udara yang semakin kotor bisa timbul akibat panas. Akibatnya penyakit ispa mengintai manusia. Panasnya Jakarta justru ditanggapi santai Gubernur Pramono Anung. Ia menyebut berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi Jakarta saat ini tidak mengkhawatirkan. Yang terpenting warga bahagia dan selalu menjaga suasana hati. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Jakarta tidak ada hawa panas. Yang penting Jakarta bahagia, hatinya nggak panas lah gitu. Cuaca memang tidak bisa diatur, namun menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat harus menjadi kewajiban. Selain minum air putih, istirahat yang cukup bisa menjadi senjata untuk menghadapi hawa panas saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, bangkitnya ekonomi rakyat menjadi salah satu pencapaian. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, UMKM dan koperasi Desa Merah Putih terus tumbuh. UMKM dan koperasi menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi rakyat di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk menjadi negara maju, masyarakat Indonesia harus bisa naik kelas ekonominya. Ke depan, pembangunan akan terus difokuskan untuk peningkatan ekonomi rakyat Indonesia.
Beliau sangat ingin membangkitkan ekonomi kerakyatan, artinya rakyat yang lebih sejahtera, terutama kelas-kelas bawah. Ya, bukan berarti sekali lagi mematikan yang atas ya, tapi nggak boleh yang atas menekan yang di bawah. Ini silakan berkembang, tapi jangan mengorbankan bawah. Yang bawah ini harus naik gitu. Sehingga kita harapkan, beliau sangat berharap kelas menengahnya besar. Saat ini, Presiden Prabowo memiliki sejumlah program pro rakyat. Makan bergizi gratis dan sekolah rakyat menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, kesehatan warga pun menjadi perhatian Presiden dengan diluncurkannya cek kesehatan gratis. Pemirsa, Menko Agus Harimurti Yudhoyono meninjau rehabilitasi jaringan irigasi air tanah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketersediaan air dinilai mampu mendongkrak hasil pertanian. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau rehabilitasi jaringan irigasi air tanah atau JIAT di Desa Kelor, Karangmojo, Gunung Kidul. AHY mengapresiasi keberadaan sumur JIAT Kelor yang mampu menjadi sumber air bagi petani. Sumur berkapasitas sebesar 40 liter per detik ini mampu memenuhi kebutuhan para petani di sekitar desa. Selain swasembada pangan, swasembada energi dan air bersih juga menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Kita melihat secara langsung ada pompa air tanah yang mengalir dengan baik, airnya bersih, kurang lebih 40 liter per detik. Ini bisa memenuhi kebutuhan sawah-sawah bagi para petani di sekitar Desa Kelor ini, dan dengan itu alhamdulillah telah meningkatkan indeks pertanaman dari 2 kali panen menjadi 3 kali panen dalam 1 tahun. Insya Allah dengan ini produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan para petani juga lebih. Selain difungsikan untuk kepentingan pertanian, JIAT Kelor juga menyediakan 10 liter per detik air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Indonesia menjadi salah satu negara penentu dan pencetak sejarah dalam perdamaian antara Hamas dan Israel. Langkah strategis Prabowo mendorong berdirinya negara Palestina mendapatkan apresiasi dari negara-negara dunia. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Presiden Prabowo Subianto hadiri pertemuan bersejarah di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan ini sekaligus menjadi tonggak bersejarah penandatanganan kesepakatan perdamaian antara Israel dengan Hamas. Dalam KTT perdamaian ini hadir pula sejumlah kepala negara dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan ini juga menunjukkan kedekatan Presiden Prabowo dengan pemimpin negara-negara di dunia. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Saya kira itu, kita doakan bersama, insya Allah semuanya lancar. Indonesia sendiri terus melakukan aksi konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejumlah langkah yang dilakukan diantaranya mengirimkan lebih dari 100 tenaga kesehatan dan dokter ke Palestina, mengirimkan bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit.